Saya bacakan catatan dari Ahmad Wahib. Kebebasan berpikir. Kadang-kadang hatiku berpendapat bahwa dalam beberapa hal ajaran Islam itu jelek. Jadi ajaran Allah itu dalam beberapa bagian jelek, dan beberapa ajaran manusia, yaitu manusia-manusia besar, jauh lebih baik. Ini akal bebasku yang berkata, akal bebas yang meronta-ronta untuk berani berpikir tanpa disertai ketakutan akan dimarahi Tuhan. Dan hanya karena kepercayaanku akan adanya Tuhan, serta bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Tuhan, serta Muhammad itu betul-betul manusia sempurna, maka aku pada resultante terakhir tetap berpendapat bahwa Islam itu secara total baik dan sempurna. Akalku sendirilah yang tidak mampu meraba kesempurnaan tadi. Kalau begitu, hormatku terhadap ajaran-ajaran Islam adalah karena alasan-alasan formal belaka, bukan material. Betulkah? Pada kenyataannya, dalam praktek berpikir selama ini, kita tidak berpikir bebas. Bila menilai sesuatu, kita sudah bertolak dari suatu asumsi bahwa ajaran Islam itu baik dan paham-paham lain di bawahnya lebih rendah. Ajaran Islam kita tempatkan pada tempat yang paling baik, dan apa yang tidak cocok dengan kita taruh dalam nilai di bawahnya. Karena Islam itu paling baik dan kita ingin menempatkan diri pada yang paling baik, maka kita selalu mengidentikan pendapat yang kita anggap benar sebagai pendapat Islam. Dan karena kenyataan ide-ide Islam dibilang ke masyarakatnya belum dikembangkan, maka sikap bahwa Islam adalah seperti yang saya ucapkan mengakibatkan beberapa sikap berpikir yang salah sebagai lanjutan-lanjutan. 1. Muslim merasa benar sendiri, bahkan secara emosional. 2. Muslim menginsapi kurangnya pengembangan ide-ide Islam dan berusaha mengembangkannya, misalnya dalam usaha riset. 3. Muslim yang berusaha mencari kebenaran ide-ide kemasyarakatan dari luar, dan kemudian secara otomatis menanamkan ide-ide itu juga sebagai ide-ide Islam. Dia dengan kekuatan akalnya yakin bahwa ide-ide luar itu baik, dan karena itu tidak berani berpikir dan berpendapat bahwa ide-ide luar itu lebih baik dari Islam. Maka karena asumsinya ide-ide Islam itu paling baik, maka tidak ada alternatif lain kecuali bahwa ide-ide itu sesuai dengan ajaran Islam. Ini tidak disadari karena tidak ada kebebasan berpikir dalam dirinya. Sesungguhnya kalau kita berpikir bebas, berani berpikir bebas, kita harus berani membedakan dua hal, yaitu pendapat Islam. 1. Pendapat Islam. 2. Kebenaran menurut akal kita. Ini untuk mencegah kemurnian pemahaman Islam. Kalau suatu paham kita akui kebenarannya, maka selanjutnya kita harus menyelidiki apakah Islam berpendapat begitu juga, atau minimal tidak melarangnya. Sebab ada dua kemungkinan yang kita tidak boleh takut-takut memilih salah satu di antaranya. Mengatakan bahwa paham X cocok dengan ajaran Islam atau minimal tidak bertentangan. Bila memang demikian, sehingga pendapat Islam identik dengan kebenaran menurut akal kita. 2. Mengatakan bahwa paham X lebih baik dari ajaran Islam manakala terjadi ketidakcocokan dan berlawanan dengan ajaran Islam.
Selama ini kita tidak berani melakukan yang kedua, walaupun kita tidak melakukan yang pertama, maka timbul konflik atau split secara tidak disadari sama sekali. Sebagian orang meminta agar saya berpikir dalam batas-batas tauhid sebagai konklusi globalitas ajaran Islam. Aneh, apa berpikir hendak dibatasi? Aneh, mengapa berpikir hendak dibatasi? Apakah Tuhan itu takut terhadap rasio yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri? Saya percaya pada Tuhan, tapi Tuhan bukanlah daerah terlarang bagi pemikiran. Tuhan bukanlah daerah terlarang bagi pemikiran. Tuhan ada bukan untuk tidak dipikirkan adanya. Tuhan bersifat wujud bukan untuk kebal dari sorotan kritik. Sesungguhnya orang yang mengakui bertuhan tapi menolak untuk berpikir bebas berarti menolak rasionalitas eksistensinya Tuhan. Jadi dia menghina Tuhan karena kepercayaannya hanya sekedar kepura-puraan yang tersembunyi. Kalau betul-betul Islam itu membatasi kebebasan berpikir, sebaiknya lah saya berpikir lagi tentang anutan saya terhadap Islam ini. Maka hanya ada dua alternatif, yaitu menjadi muslim sebagian atau setengah-setengah atau malah menjadi kafir. Namun sampai sekarang saya masih berpendapat bahwa Tuhan tidak membatasi dan Tuhan akan bangga dengan otak saya yang selalu bertanya tentang Dia. Saya percaya bahwa Tuhan itu segar, hidup, tidak beku. Dia tak akan mau dibekukan. Pada hemat saya, orang-orang yang berpikir itu walaupun hasilnya salah, masih jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah salah karena tidak pernah berpikir. Dan saya sungguh tidak dapat mengerti mengapa orang begitu fobia dengan pemikiran bebas. Bukankah material itu hanya sekedar suatu translasi, pemudahan? Walaupun itu ada kemungkinan efek jeleknya, tapi kegunaannya akan jauh lebih besar daripada mudaratnya. Malahan orang yang takut untuk berpikir bebas itu ditimpa oleh ketakutan dan keraguan akan kepura-puraan yang sudah terlihat. Dia ragu untuk berkata bahwa ada suatu pikiran yang dia benamkan di bawah sadarnya. Pikiran yang dibenamkan ini dia larang untuk muncul dalam kesadarannya. Padahal dengan berpikir bebas, manusia akan lebih tahu tentang dirinya sendiri. Manusia akan lebih banyak tahu tentang kemanusiaannya. Mungkin akan ada orang yang mengemukakan bahaya dari berpikir bebas, yaitu orang yang berpikir bebas itu cenderung atau bahkan bisa jadi ateis. Betulkah? Orang yang sama sekali tidak berpikir juga bisa ateis. Lebih baik ateis karena berpikir bebas daripada ateis karena tidak berpikir sama sekali. Ya meskipun sama jelek. Dengan berpikir bebas bisa salah hasilnya, dengan tidak berpikir bebas juga bisa salah hasilnya. Lalu mana yang lebih potensial untuk tidak salah? Dan mana yang lebih potensial untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru? Saya pikir orang yang tidak mau berpikir bebas itu telah menyia-nyiakan hadiah Allah yang begitu berharga, yaitu otak. Saya berdoa agar Tuhan memberi petunjuk pada orang-orang yang tidak menggunakan otaknya sepenuhnya. Dan sebaiknya saya pun sadar bahwa pemikir bebas itu adalah orang-orang yang senantiasa gelisah. Kegelisahan itu memang dicarinya. Dia gelisah untuk memikirkan macam-macam hal, terutama hal-hal yang dasariah. Dengan semata-mata berpijak pada objektivitas akal. Saya sungguh tidak mendewa-dewakan kekuatan berpikir manusia sehingga seolah-olah absolut. Kekuatan berpikir manusia itu memang ada batasnya, sekali lagi ada batasnya. Tapi siapa yang tahu batasnya itu? Otak atau pikiran sendiri tidak bisa menentukan sebelumnya. Batas kekuatan itu akan diketahui manakala otak kita sudah sampai di sana dan percobaan-percobaan untuk menembus selalu gagal. Karena itu, manakala keterbatasan kekuatan berpikir, maka jelas statement ini tidak berarti dan mudah salah besar. Otak itu akan melampaui batas kekuatannya. Kalau sudah terang begitu, apa gunanya kita mempersoalkan batas?
Kalau di luar batas itu sudah di luar kemampuannya, hal ini sudah dengan sendirinya, tak perlu dipersoalkan. Berikanlah otak itu kebebasan untuk bekerja dalam keterbatasannya, yaitu keterbatasan yang hanya otak itu sendiri yang tahu. Selama otak itu masih bisa bekerja atau berpikir, itulah tanda bahwa ia masih dalam batas kemampuannya. Dalam batas-batas kemampuannya dia bebas. Jadi dalam tiap-tiap bekerja dan berpikir, otak itu bebas. Ahmad Wahid, 17 Juli 1969.